Pernah kepikiran nggak sih, kok bisa ya adonan roti itu ngembang? Atau kenapa susu yang tadinya segar, tiba-tiba jadi basi? Jawabannya ada di dunia yang nggak kelihatan sama mata kita. Hari ini kita bakal menjelajahi dunia mikroba di makanan kita. Dan kita akan temukan gimana mereka bisa jadi kawan terbaik, sekaligus lawan terberat kita di dapur. Jadi, di setiap makanan yang ada di piring kita, itu sebenarnya lagi ada perang loh. Perang yang nggak kelihatan. Ada pihak yang membangun dan ada pihak yang merusak. Pertanyaannya, siapa yang bakal menang? Dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa jadi penentu hasilnya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, pas kita ngomongin mikroba di makanan, coba deh, lupain dulu bayangan soal kuman yang serem-serem. Anggap aja mereka itu agen biologis, para pekerja super kecil yang super aktif. Mereka itu bukan cuma numpang lewat, tapi mereka benar-benar bekerja, mengubah tekstur, rasa, bahkan keamanan makanan kita secara fundamental. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Mikroda itu ternyata punya dua muka. Di satu sisi, mereka itu sang kawan, para ahli fermentasi yang hebat, yang ngasih kita keju yang enak, yogurt yang segar, dan roti yang empuk. Tapi di sisi lain, mereka bisa jadi sang lawan, penyebab utama makanan busuk dan sumber penyakit yang berbahaya. Oke, kita mulai dari sisi gelapnya dulu ya. Sesuatu yang saya yakin kita semua pernah ngalamin. Makanan busuk. Kita bakal lihat gimana sebenarnya cara kerja tamu tak diundang ini pas mereka merusak rencana makan malam kita. Terus gimana caranya mereka ngerusak makanan? Gini, bayangin aja enzim yang mereka keluarin itu kayak gunting molekuler. Enzim protease misalnya, itu ngegunting protein di daging, bikin jadi busuk. Sementara itu, lipase ngegunting lemak yang bikin jadi tengik. Ini benar-benar penghancuran di level molekuler. Dan pertumbuhan mereka ini ternyata nggak asal-asalan loh. Ada polanya. Setelah adaptasi di fase lag, mereka masuk ke fase log. Nah ini nih zona bahayanya, di mana jumlah mereka berlipat ganda cepet banget dan makanan mulai rusak. Terus, di fase stasioner, pas sumber makanan menipis, beberapa mikroba jahat justru mulai ngeluarin racun berbahaya karena stres. Oke, makanan busuk itu satu hal, tapi kalau sampai bikin penyakit, itu udah beda cerita. Ini bukan lagi soal rasa nggak enak, tapi soal bahaya yang nyata. Jadi, gimana caranya mikroba ini beralih dari sekedar ngerusak makanan jadi benar-benar ngebahayain kesehatan kita? Ternyata ada dua cara utama mereka bikin kita sakit. Pertama, namanya infeksi. Ini terjadi pas kita makan bakteri hidup, kayak salmonella, dan mereka berkembang biak di dalam tubuh kita. Yang kedua, ini lebih licik, namanya intoksikasi. Di sini, yang kita makan bukan bakterinya, tapi racun yang mereka tinggalin. Dan ini yang paling bahaya. Bahkan kalau makanannya udah dimasak dan bakterinya mati, racunnya bisa tetap aktif dan bikin kita sakit. Oke, cukup ya ngomongin yang jelek-jelek. Sekarang kita pindah ke sisi yang lebih cerah. Gimana kalau kita bisa rekrut mikroba yang baik, manfaatin proses biologi yang sama, tapi buat bikin sesuatu yang enak dan awet? Selamat datang di dunia fermentasi. Jadi, fermentasi itu apa sih? Simpelnya gini, ini tuh proses metabolisme mikroba yang kita bajak buat kepentingan kita. Tanpa oksigen, mereka mecah karbohidrat buat jadi energi. Buat mereka sih, ini cuma cara buat bertahan hidup. Tapi buat kita, wah, produk sampingannya itu keajaiban kuliner. Proses ini punya dua jalur utama. Ada fermentasi asam laktat yang ngasih kita rasa asam khas di yogurt sama kimchi. Terus ada fermentasi alkohol oleh ragi. Ini ngasilin etanol buat bir dan anggur, plus gelembung karbon dioksida yang bikin adonan roti kita ngembang. Dua proses, hasilnya beda banget tapi sama-sama berguna. Dan manfaatnya itu ternyata lebih dari sekedar rasa loh. Asam yang dihasilin selama fermentasi itu jadi pengawet alami yang jago banget. Proses ini bahkan bisa ningkatin gizi, kayak di tempe, di mana nutrisinya jadi lebih gampang diserap tubuh. Dan yang gak kalah penting, kita dapat probiotik, pasukan bakteri baik buat menyehatkan usus kita. Jadi kita udah tahu nih mereka bisa jadi kawan atau lawan. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana caranya kita jadi bosnya? Gimana kita bisa ngatur kondisi biar si kawan yang tumbuh subur dan si lawan minggir? Coba bayangin kita punya semacam panel kontrol mikroba. Ada 4 tombol utama di situ. Dengan ngatur suhu, keasaman, ketersediaan air, sama oksigen, kita bisa jadi sutradara yang nentuin mikroba mana yang boleh tumbuh dan mana yang enggak. Inilah inti dari semua teknik pengawetan makanan. Coba kita bahas salah satu tombolnya, aktivitas air atau AO. Ini bukan cuma soal seberapa basah makanannya ya, tapi seberapa banyak air yang tersedia buat dipakai mikroba. Nah inilah kenapa makanan kering kayak biskuit atau dendeng bisa tahan lama banget. Soalnya nggak ada cukup air bebas buat mikroba berkembang biak.
Nah, kalau di dunia industri, level pengontrolannya udah beda lagi ya. Mikroba yang tepat, biasa disebut kultur starter, itu bukan lagi sekedar organisme, tapi udah jadi aset pabrik yang super berharga dan dijaga ketat, sama kayak mesin produksi lainnya. Dan buat ngelindungin aset berharga ini, industri sampai melakukan hal yang, wow, luar biasa. Dengan kriopreservasi pakai nitrogen cair, mereka bekuin kultur ini di suhu minus 196 derajat Celcius. Kebayang nggak dinginnya? Ini kayak ngepaus waktu, ngejaga ragi atau kultur keju biar tidur panjang, siap dibangunin kapan aja dibutuhin. Nah, sekarang bagian paling serunya. Yuk kita bawa semua prinsip tadi kembali ke tempat yang paling penting, dapur kita sendiri. Tenang, kamu nggak perlu nitrogen cair kok buat jadi ahli mikrobiologi di rumah. Tiap kali kamu masukin sisa makanan ke kulkas, itu sebenarnya kamu lagi neken tombol jeda. Kamu nggak ngebunuh mikrobanya, tapi kamu memperlambat fase lock mereka secara drastis. Ngasih kamu waktu lebih banyak sebelum makanan jadi busuk. Masih inget soal aktivitas air? Nah, pas kamu ngasinin daging atau bikin selai pakai banyak gula, kamu itu sebenarnya lagi mencuri air dari para mikroba. Garam dan gula itu nyedot air keluar dari sel mereka, bikin mereka dehidrasi sampai ya mati. Pernah pakai mesin vakum? Nah, itu artinya kamu lagi mainin salah satu tombol di panel kontrol kita. Dengan ngilangin oksigen, kamu bikin lingkungan yang nggak enak buat banyak mikroba perusak yang butuh oksigen buat napas. Dan ini puncaknya, di mana semuanya jadi satu. Waktu kamu bikin yogurt, kamu sengaja masukin bakteri kawan. Mereka fermentasi, ngasilin asam laktat, dan nurunin pH. Lingkungan asam ini jadi surga buat mereka, tapi neraka buat bakteri lawan. Intinya, kamu lagi jadi arsitek yang ngebentuk ekosistem mikroba di makananmu sendiri. Jadi, mulai dari makanan busuk sampai fermentasi yang lezat, dari penyakit sampai probiotik yang sehat, ternyata semuanya diatur sama aturan biologi yang sama. Dan sekarang, kamu tahu aturannya. Kamu yang pegang kendali atas dunia tak kasat mata di makananmu. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang bakal menang, tapi kamu mau bikin apa selanjutnya di dapurmu?